Let's have a ball. Hai teman-teman penulis ceria. Perkenalkan, nama saya adalah Iniesta Maraska Borsormin. Saya adalah siswi dari SMP Negeri 3 Binjai. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih tujuan dari resensi buku. Nah, jadi tujuan dari resensi buku ini tuh agar teman-teman tahu apa kelebihan dan kekurangan dari buku itu. Dan yang lebih pentingnya, teman tahu apa pesan moral yang terdapat pada cerita di buku itu. Nah, ini dia teman-teman bukunya. Buku ini berjudul Asal Mula Telaga Si22. Buku ini ditulis oleh Bapak Thomson Panjaitan. Kebetulan Bapak ini mengajar di SMP Negeri 3 Binjai loh. Dan apakah teman-teman tahu buku ini diterbitkan di mana? Buku ini diterbitkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara, Medan 2018. Jadi, buku ini tuh menceritakan seorang pemuda yang bernama Luhut yang akan menikahi seorang wanita bernama Ida. Mereka menikah tanpa adat loh teman-teman. Kenapa ya? Karena faktor keuangan. Luhut berkata bahwa adat itu hanya menghambur-hamburkan uang, tapi berbeda dengan orang tuanya dan juga Ida. Mereka berkata bahwa adat itu sangatlah indah. Akibat sifat keras kepalanya Luhut, mereka seringkali mengalami musibah teman-teman. Mulai dari rumah mereka yang rusak karena dipermainkan oleh angin, dan juga Luhut yang pernah tersambar petir pada saat bekerja. Pada saat itu, Ida istrinya sedang mengandung 2 orang anak kembar loh teman-teman. Dan karena kejadian itu, mungkin Ida berpikir bahwa sifat keras kepalanya Luhut akan berubah. Namun, tak sampai di situ loh teman-teman. Ternyata Luhut masih keras kepala dan juga egois. Saat Ida, istrinya melahirkan 2 anak perempuan kembar, yaitu Ella dan Elis. Pada malam harinya, pada saat bapak-bapak sedang berjaga malam, Ida berteriak untuk mengusir si baso itu. Kesempatan itu digunakan si baso itu untuk menjalankan ritualnya. Dan ia bertanya siapakah begu yang memasuki tubuh Ida. Dan juga ia bertanya apa tujuan begu itu memasuki tubuh Ida. Dan teman-teman tahu apa jawabnya? Ternyata itu adalah peringatan agar Luhut menjalankan adat istiadat hari demi hari. Kedua anak mereka tumbuh menjadi gadis yang cantik dan juga sopan. Namun melihat sifat amangnya, yaitu Luhut, begitu keras kepala dan tidak menyukai mereka berdua. Mereka seringkali bertengkar teman-teman. Pada suatu hari, seekor ular sawah masuk ke dalam rumah mereka teman-teman. Dan di situ inang mereka, Ida, dan amang mereka, Luhut, begitu ketakutan. Dan amang berusaha mengusir ular itu. Namun, apa kalian tahu apa yang diucapkan anak-anak mereka? Mereka berkata bahwa ular itu adalah teman mereka. Dan di situ amang yang mendengarkannya merasa jengkel dan marah. Dan di situ pertengkaran pun terjadi. Pada malamnya, inang mereka berpikir, apakah boru-boru mereka atau anak-anak mereka bisa berkomunikasi dengan ular ya? Karena amang mereka yang memang tidak pernah mematuhi peraturan di desa itu. Jadi ada satu kemungkinannya teman-teman. Besoknya Ella dan Elis bermain di sekitaran pohon pinus seperti biasanya teman-teman. Hari menjelang sore. Di situ mereka ingin balik ke rumah. Namun mereka tertarik dengan buah yang banyak di dekat pohon pinus itu. Yang tadinya mereka ingin balik ke rumah menjadi tidak ingin balik karena
Karena mereka juga takut jika mereka balik pulang ke rumah, mereka akan dimarahi oleh amang mereka. Di sisi lain, inang mereka yang menunggu di rumah merasa cemas. Berbeda dengan amang mereka, ia berkata bahwa mereka itu selalu saja dimanja. Akhirnya, dengan waktu yang lama mereka menunggu, Ella dan Elis tidak kunjung datang. Mereka pun melapor ke Opung Ni Ella. Opung Ni Ella artinya neneknya Ella atau Elis. Di situ kentongan pun berbunyi dan orang-orang di desa itu berkeliling desa itu untuk mencari Ella dan Elis, teman-teman. Malam pun tiba, namun Ella dan Elis tak kunjung dapat. Orang tuanya termasuk amang Ni Ella merasa khawatir juga loh teman-teman. Begitu juga Opung Ni Ella. Opung Ni Ella berkata bahwa amang Ni Ella itu kenapa tidak peduli dengan mereka. Giliran mereka hilang, amang Ni Ella merasa khawatir. Besoknya mereka memanggil seorang dukun. Di situ jika ada seseorang yang hilang teman-teman, mereka pasti akan memanggil seorang dukun. Karena ada kemungkinan bahwa Ella dan Elis disembunyikan oleh penghuni di situ, teman-teman. Di situ dukun itu bersama dengan yang lain mengadakan ritual, teman-teman. Dan di situ ritual pun dijalankan. Ritual dimulai. Suasana di situ terasa mencengkam karena perlu menghancur dari seluruh tubuh dukun itu. Di situ, Ina Ni Ella berkata bagaimana kondisi boru-boru mereka. Dan juga Amani Ella bertanya di manakah boru-boru mereka itu. Namun dukun itu berkata bahwa ini terjadi karena sikap Amani Ella yang tak peduli dengan boru-boru mereka. Akhirnya dukun itu berkata bahwa mereka berada di sekitar kolam. Lalu dukun itu memerintahkan Amani Ella untuk mengadakan ritual, teman-teman. Dengan ritual yang dijalankan amang Ni Ella, ternyata kedua anak gadisnya itu sedang bermain-main di sekitaran sungai itu. Lalu mereka bertemu dengan seorang opung yang sedang memakan sirih di mulutnya. Mereka mengira bahwa opung itu sangatlah baik karena opung itu ingin memberikan buah yang menarik yang kemarin mereka ingin ambil. Lalu tiba-tiba opung itu menenggelamkan salah satu dari mereka. Awalnya Ella dapat menyelamatkan Elis, adiknya itu. Namun karena kondisi cuaca yang sangat buruk dan juga mereka sudah kelelahan, mereka tidak dapat mencapai daratan di situ. Pada saat itu, seorang warga tersadar. Ia menuju telaga di sekitaran desa itu. Lalu teman-teman, ia melihat dua orang anak perempuan yang mengapung di atas telaga itu, teman-teman. Dan kalian tahu itu siapa? Iya, itu adalah Ella dan Elis. Spontan, ia pun berteriak, "Ada mayat, ada mayat!" Warga yang mendengar itu pun berbondong-bondong menuju ke telaga itu, teman-teman. Pada saat itu, Amang Ni Ella, Inang Ni Ella, dan juga Opung Ni Ella mengikuti arah asal suara itu. Di situ teman-teman, mereka tersadar bahwa itu adalah boru mereka. Mereka berteriak, mereka tak menyangka bahwa dua orang anak perempuan kembar mereka telah tiada. Kemudian itu hingga saat ini warga Parsoburan menyebut telaga itu dengan sebutan Telaga Si22 karena di situ adalah kejadian meninggalnya dua orang anak perempuan. Teman-teman, pesan moral yang kita ambil dari cerita di buku itu adalah agar kita dapat mematuhi adat istiadat. Karena seperti kata Ida, adat itu sangatlah indah jika kita melakukannya dengan ikhlas. Seperti yang tadi saya katakan teman-teman, setiap kita meresensi buku, kita harus tahu apa kekurangan dan juga kelebihan dari buku yang kita baca. Nah teman-teman, jadi kelebihan dari buku ini tuh memiliki cerita yang menarik dan alur yang bagus. Dan juga teman-teman dilengkapi dengan beberapa gambar.
tapi di situ juga letak kekurangannya. Di gambar-gambar ini kita bisa tahu ilustrasi kejadian yang ada pada cerita. Tapi seperti yang kita lihat, gambarnya kurang jelas dan juga kurang menarik perhatian para pembaca. Namun itu udah the best ya teman-teman, karena kita bisa tahu apa yang terjadi pada saat melihat gambar itu. Nah, buat teman-teman yang di luar sana yang ingin lebih mengenal tentang adat istiadat, saya rekomendasi untuk membaca buku ini yang ditulis oleh Bapak Thomson Panjaitan. Sekian resensi buku dari saya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf jika saya salah dalam bertutur kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman. Bye-bye. I got so much motherfucking design on right now.